Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafir Ramadan. Dengan NIM 230401101109195. Sekarang duduk di kelas psikologi F. Saya berasal dari Kota Pasuruan dan sekarang ini tengah menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang. Kehadiran saya di sini bertujuan untuk membuat video yang menceritakan tentang biografi baginda Rasulullah SAW sebagai tugas UTS semester 1 dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau SPI. Sebelumnya, saya ingin membacakan dulu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kuliah atau yang ada di dalam UTS ini. Yang pertama yaitu membuat video tentang baginda Rasulullah SAW dengan minimal durasi 45 menit. Setelah itu, kualitas video bagus, jelas dan terang. Insya Allah ini sudah bagus. Yang ketiga itu videonya diupload di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian, Bapak dosen mungkin Bapak melihat video ini berarti sudah tahu kalau entah di YouTube. Dan deadline yang akan maksudnya deadline terakhir pengumpulan video ini tanggal 23 Oktober pukul 7 malam. Dan sekarang saya mengerjakan pada tanggal 20 Oktober pukul 19.30. Baik, sebelum saya mulai, hendaknya kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam yang tetap berlimpah curahkan terhadap junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Rektor UIN Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin dan yang terhormat Bapak Aris Mahmudi MA selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan memulai cerita saya tentang saya akan mulai menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari nasabnya. Beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kitab bin Murab bin Kabain Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Khainana sampai seterusnya, yaitu ke bin Yanis bin Syeds bin Adam alaihi salam. Jadi sanad Rasulullah itu, nasab Rasulullah itu dari Rasulullah lahir itu bisa sampai ke Nabi Adam. Nasab ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasir al-Madani di salah satu riwayatnya. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan disepakati oleh para ulama. Jadi mulai dari nasab Rasulullah sampai Adnan itu disepakati oleh para ulama yang ada di Indonesia ini. Sedangkan setelah Adnan itu ada beberapa perbedaan. Yang dimaksud Quraisy adalah putra Fihr bin Malik atau An-Nadrim bin Kinanah. Jadi ada perbedaan antara setelah Adnan itu ada perbedaan gitu. Antara para ulama itu ada perbedaan. Apakah sanadnya benar atau tidak? Tapi yang jelas nanti terakhirnya bersambungnya di Nabi Adam alaihissalam. Lalu kita akan bahas tentang ibunya Rasulullah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib. Jadi ibu Rasulullah ini bernama Aminah, yang mana nanti ada kelanjutan di setelah ini ya. Setelah ini itu ada kelanjutannya. Lalu kita membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW.
Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kelahiran Rasulullah itu beliau itu lahir di Mekah pada tahun gajah atau ada yang bisa disebut pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu bangsa kafir itu tidak terima kalau misalnya ada Rasulullah lahir, akhirnya ada peperangan di situ. Nah, itu nanti peperangannya akan kita ceritakan di bawah lagi setelah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan setelah 30 tahun dari tahun gajah. Jadi ada beberapa ulama itu mengatakan kalau misalnya Rasulullah itu dilahirkannya 30 tahun setelah kejadian perang antara gajah dengan burung Allah, burung ababil kalau misalnya begitu. Ada sebagian ulama juga mengatakan setelah 40 tahun dari tahun gajah. Jadi ininya ada pendapat yang simpang siur lah antara itu. Nah, pendapat yang benar adalah Rasulullah itu lahir pada tahun gajah. Jadi pada saat Rasulullah lahir, pada saat itulah ada peperangan antara burung ababil dan pasukan gajah dari Raja Abraha. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang kematian ayah, ibu dan kakeknya Rasulullah SAW. Ayah Rasulullah itu meninggal ketika Rasulullah berumur 28 bulan, jadi 2 tahun 4 bulan. Menurut sebagian ulama, usianya itu 7 bulan ketika ayahnya meninggal. Ada lagi yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal di perkampungan An-Nabiqah ketika ia masih janin. Dan dikatakan pula bahwa ayahnya wafat di daerah Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Abu Abdillah Zubair bin Bakar Az-Zubairi berkata, Abdullah bin Abdul Muthalib wafat di Madinah ketika Muhammad berusia 2 bulan. Jadi pendapat yang benar itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal pada saat Rasulullah berusia 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan. Sedangkan ibunya meninggal ketika Rasulullah berusia 4 tahun. Sementara kakeknya meninggal itu ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ibunya Rasulullah meninggal pada saat Rasulullah berusia 6 tahun, tapi yang benar adalah 4 tahun. Jadi yang akan saya bahas lagi tentang penyusuan Rasulullah SAW. Rasulullah ini disusui oleh Tuaibah atau budak dari Abu Lahab bersama dengan penyusuan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah Abdullah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Kemudian awalnya disusui oleh beliau, akhirnya disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Jadi Rasulullah ini disusui oleh Halimah, yang seperti terkenal saat ini kan Rasulullah disusui oleh Halimah. Ada beberapa nama-nama Rasulullah SAW. Jadi Jubair bin Mu'im berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Mahi. Saya dengan sebabku Allah SWT menghapus kekufuran. Saya adalah Al-Ashir yang mengumpulkan semua manusia. Saya adalah Al-Aqib yang tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah itu punya banyak nama. Dari Abu Musa, Abdullah bin Qais berkata, Rasulullah itu memberikan dirinya beberapa nama, di antaranya ada yang kami hafal. Beliau mengatakan, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Muqaffi, saya Nabi Taubat dan Nabi Rahmat. Dalam riwayat lain juga menyebutkan dan Nabi Peperangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi banyak nama Rasulullah SAW. Setelah itu dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Hashir yang mengumpulkan, saya Al-Mahi yang dengan sebab aku Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran, dan pada hari kiamat nanti panji kemuliaan berada di tanganku. Aku memimpin para rasul dan pemilik syafaat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadanya di dalam Quran dengan nama Bashir atau pembawa kabar baik. Rasulullah memang Masya Allah sekali ya, Masya Allah.
dan memberi nama Nadir, pembawa berita buruk, Rauf, lemah lembut, Rahim, penyayang, dan Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat alam semesta. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan masa kecilnya di Mekah dan perjalanannya menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib dan pernikahannya dengan Khadijah. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah itu pada umur 40 tahun. Mari kita ceritakan dulu. Muhammad dalam keadaan yatim piatu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari kotoran jahiliyah dan dari semua aib. Masya Allah, ya, masih kecil sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran jahiliyah gitu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua sifat-sifat yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin atau orang yang jujur karena amanah, kejujurannya, dan kesuciannya. Masya Allah. Ketika usianya mencapai 12 tahun, beliau mengadakan perjalanan ke Syam bersama pamannya, bersama Abu Thalib. Ketika sampai di Busra, seorang pendeta bernama Bahira melihatnya. Ia mengenalnya dengan ciri-ciri yang ada pada Muhammad. Buhaira mendatangi Muhammad, mengambil tangannya dan berkata, "Inilah Tuhan untuk semesta alam. Inilah utusan Rabb semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus untuk semesta alam." Lalu Buhaira ditanya, "Dari mana kamu tahu hal ini?" Dan Buhaira menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada pepohonan dan bebatuan kecuali semuanya sujud. Dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi." Jadi sebelum Rasulullah sampai di tempatnya pendeta ini, Buhaira ini, pepohonan dan bebatuan itu semuanya bersujud, tidak ada yang nggak bersujud. Dan ini tuh dilakukan hanya kepada Nabi. Saya lanjutkan. Dan kami mendapatkan hal ini dari kitab suci kami. Jadi sebenarnya di kitab-kitab terdahulu itu sudah ada bahwa Rasulullah itu akan datang dan Rasulullah itu menjadi pelurus dari semua kitab-kitab. Kemudian ia meminta Abu Thalib untuk kembali bersamanya karena khawatir terhadap kejahatan orang-orang Yahudi kepadanya. Kemudian Rasulullah mengadakan perjalanan ke Syam yang kedua kali bersama Masyrah, budak Khadijah radhiyallahu anha, untuk berniaga di pasar kota Busra sebelum Khadijah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, ia menikahi Siti Khadijah. Jadi Khadijah ini dinikahi pada saat Rasulullah berusia 25 tahun. Dan ketika usianya 40 tahun, Rasulullah itu membawa risalahnya. Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung di Mekah. Semenjak itu, ia menjadi Rasulullah. Jadi dalam rentang waktu 15-14 tahun dari Rasulullah menikahi Khadijah radhiyallahu anha, beliau diangkat menjadi Rasul ya di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung di Mekah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nah, ada pendapat lain itu yang mengatakan beliau itu berdakwah selama 15 tahun. Tapi yang paling benar adalah selama 13 tahun. Kita lanjutkan. Jadi tadi sampai di beliau itu berdakwah di Mekah itu yang sebenarnya adalah berdakwah selama 13 tahun. Meskipun menurut pendapat lain ada 15 tahun, tapi yang benar adalah 13 tahun. Lalu Rasulullah SAW itu menghadap Baitul Maqdis selama di Mekah tanpa membelakangi Ka'bah, tapi menjadikan Ka'bah di depannya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 atau 16 bulan. Lalu yang akan kita bahas tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan budaknya Amir bin Fuhairah serta seorang penunjuk jalan Abdullah bin Al-Yuqairid Al-Latsi
yang masih kafir pada saat itu. Selanjutnya Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Nah, setelah itu kita membahas wafatnya. Wafatnya Rasulullah SAW itu berusia di 63 tahun. Jadi Rasulullah wafat itu pada usia 63 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau wafat itu pada usia 65 atau 60 tahun. Namun pendapat pertama yang benar, yaitu pendapat yang benar itu Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal. Pendapat lain mengatakan tanggal 2 atau tanggal 1 Rabiul Awal. Dan beliau dimakamkan pada malam Rabu atau berarti hari tanggal 13 ya, tanggal 13 Rabiul Awal. Ada juga yang pendapat lain mengatakan bahwa malam Selasa, jadi Senin itu langsung dimakamkan gitu, Ya. Sebelum wafat Rasulullah SAW menderita sakit selama 12 atau 14 hari. Jadi sebelum wafat itu Rasulullah sakit dulu. Jadi wafatnya karena sakit. Rasulullah SAW dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, pamannya Abbas, Al-Fadil bin Abbas, Kusam bin Abbas, Usamah bin Zaid dan Syukron, serta dihadiri pula oleh Aus bin Khawla al-Ansari. Beliau dikafani dengan 3 lapis kain putih yang dibuat di Sahul, sebuah negeri di Yaman, tanpa gamis dan tanpa sorban. Kemudian kaum muslimin mensolatinya sendiri-sendiri tanpa jamaah. Jasad Rasulullah SAW diletakkan di atas selai kain merah yang dipakainya untuk selimut, lalu dimasukkan ke dalam kubur oleh Abbas, Ali, Al-Fadil, Kusam, dan Syukron, kemudian ditutup dengan 9 batu. Rasulullah dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu sekitar tempat tidurnya di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan di tempat itu pula dimakamkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu kita akan bahas putra dan putri Rasulullah SAW. Rasulullah itu mempunyai 3 putra. Yang pertama Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Al-Qasim itu dilahirkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Ya. Al-Qasim meninggal di Mekah pada usia 2 tahun. Namun menurut Qatadah, Al-Qasim meninggal ketika ia sudah bisa jalan. Ya, kalau jika orang Jawa atau orang Indonesia itu sekitar ya 2 tahun atau 3 tahun lah baru bisa jalan kan. Yang kedua Abdullah dinamakan juga dengan At-Tayyib atau yang baik, dan At-Tahir atau yang suci, karena ia dilahirkan sesudah Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa At-Tayyib dan At-Tahir ini adalah putra Rasulullah yang lain, namun pendapat pertama adalah yang benar. Jadi Abdullah ini juga dinamakan At-Tayyib, juga At-Tahir gitu. Jadi Abdullah, At-Tahir dan At-Tayyib ini satu, yaitu Abdullah. Abdullah itu punya nama lain gitu ya. Yang ketiga Ibrahim dilahirkan dan wafat di Madinah tahun 10 Hijriah pada usia 17 atau 18 bulan. Jadi tidak sampai 1 tahun ya. Sampai 1 tahun. 1 tahun lebih 6 atau 5 bulanan. Ada pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW memiliki putra lain yang bernama Abdul Uzza. Namun pendapat ini sangat lemah karena Rasulullah SAW telah mensucikan dan melindungi pendapat ini sangat lemah karena Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari hal demikian. Jadi penamaan Abdul Uzza itu yang berarti hamba Uzza. Nama salah satu berhala Quraisy. Jadi dilindungi. Jadi enggak, itu salah. Lalu putri-putri Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai 3 putri. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3.
Tapi dari informasi yang saya dapat, Rasulullah di sini ada 3 putri. Yang pertama ada Zainab, yang kedua ada Fatimah, yang ketiga ada Ruqayyah. Zainab itu menikah dengan Abu al-Ash bin Rabbi bin Abdul Uzza bin Abdul Syams, sepupu Zainab. Karena ibunya adalah Hala bin Khalid, saudara dari Khadijah binti Khalid. Ya itulah. Jadi saudaranya Khadijah ya, Sayyidah Khadijah. Zainab mempunyai anak bernama Ali yang meninggal waktu kecil, dan Umamah digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat, dan setelah dewasa menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Jadi Umamah ini nikah ya, setelah dewasa itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Sayyidah Fatimah wafat. Fatimah, yang kedua Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut Fatimah melahirkan Hasan, Husain, dan Muhsin yang meninggal waktu kecil. Ummu Kulsum yang menikah dengan Umar bin Khattab, dan Zainab yang menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi anaknya dari Fatimah ini dengan Ali itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 orang anak. 3 dari nama yang saya dapat, 3 orang pria dan 2 orang wanita, yaitu ada Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum, dan Zainab. Yang ketiga ada Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, meninggal di pangkuan Utsman. Lalu Utsman itu menikahi Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, yang juga meninggal di pangkuan Utsman. Ruqayyah memiliki seorang putra yang bernama Abdullah, sehingga Utsman dipanggil dengan kunyah Abdullah. Putri-putri Rasulullah ini sebenarnya 4 orang tanpa ada perbedaan pendapat ulama mengenai ini, sedangkan putra-putranya 3 orang berdasarkan pendapat yang benar. Ya, tapi ini saya sebutkan sebenarnya ada 3 ya, cuman ini kok bilang dapat, jadi agak kurang jelas sebenarnya. Urutan putra-putri Rasulullah ini ada sebagai berikut ya. Jadi urutan dari awal sampai akhir, yaitu ada Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, dan Ibrahim yang lahir di Madinah. Semuanya adalah putra-putri dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, dan semuanya meninggal sebelum Muhammad menjadi Rasul, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah kematian Rasulullah SAW. Lalu yang akan saya bahas di sini adalah haji dan umrah Rasulullah SAW. Haman bin Yahya meriwayatkan dari Qatadah. Ia berkata, saya bertanya kepada Anas, berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan haji? Anas menjawab 1 kali dan umrah 4 kali. Pertama, ketika dihalangi oleh kaum musyrikin. Kedua, tahun berikutnya ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Ketiga, umrahnya dari Jiranah setelah membagikan harta rampasan perang Hunain. Dan yang keempat, umrahnya bersama haji. Hadis muttafaq alaih. Kesemuanya ini setelah hijrah ke Madinah. Adapun haji dan umrah yang dilakukan Nabi SAW ketika di Mekah tidak diketahui. Jadi pada saat di Mekah itu tidak diketahui berapa kali hajinya dan umrahnya. Dan haji yang dilakukan adalah haji wada atau perpisahan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan salam perpisahan kepada umatnya dan berkata, mungkin kalian tidak akan melihatku lagi setelah tahun ini. Peperangan Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa peperangan yang diikuti oleh yang Rasulullah ikut perang juga. Jadi mari kita omongkan. Menurut pendapat masyhur yang dikatakan Muhammad bin Ishaq, Abu Masy'ar, Musa bin Muhammad bin Ishaq, Abu Masy'ar, Musa bin Uqbah, dan lainnya, Rasulullah SAW mengikuti 25 peperangan, mengikuti langsung ya 25 peperangan. Sedangkan jumlah pengiriman pasukan dan ada yang mengatakan 27. Sedangkan jumlah pengiriman pasukan dan peperangan yang tidak diikuti Nabi SAW sekitar 50-an.
Jadi lumayan banyak yang diikuti. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Sedangkan jumlah pengirim pasukan dalam peperangan itu yang tidak diikuti. Jadi Rasulullah hanya mengirimkan pasukan untuk perang itu sekitar 50-an. Yang ikut langsung terjun itu sekitar 25 sampai 27. Di antara 25 peperangan tersebut yang terjadi pertempuran sebanyak 9 kali, yaitu di Badar, di Uhud, di Khandaq, terus ada Bani Quraizah, Mustaliq, Khaybar, Fatu Mekah, Hunain, dan Taif. Ada yang mengatakan terjadi pertempuran juga di Wadi Al-Qura. Terus ada yang mengatakan juga di Al-Ghabadan, Bani Nadir. Lalu ada penulis-penulis wahyu dan utusan Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah ini pernah mengutus untuk menulis wahyu-wahyunya. Di antara penulis-penulis wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id Al-Ash, saya ulangi, di antara penulis-penulis wahyu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Az-Zuhri, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais bin Syamas, Khalid bin Sa'id Al-Ash, Hanzalah bin Rabi, Al-As'adi Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Zaid bin Thabit adalah yang paling sering dan khusus menulis dalam wahyu Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengutus ada 4 orang, ada 10 orang, mengutus 10 orang. Yang pertama ada Amr bin Umayyah Ad-Damri. Yang kedua ada Dihyah bin Khalifah. Yang ketiga ada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Yang keempat ada Habib bin Abi Baltah. Yang kelima ada Amr bin Al-Ash. Yang keenam ada Salid bin Amr. Yang ketujuh ada Syuja bin Wahab Al-As'adi. Yang kedelapan ada Abu Umayyah Al-Makhzumi. Yang kesembilan ada Al-Ala' bin Al-Hadrami. Yang kesepuluh ada Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal Ansori. Mari kita bahas dari yang awal. Amr bin Umayyah Ad-Damri. Beliau diutus ke Raja Najasyi bernama Asyamah yang berarti pemberian. Najasyi menerima surat Rasulullah SAW dan meletakkannya di antara kedua matanya, lalu turun dari singgasananya dan duduk di atas lantai. Ia pun masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib ketika ia wafat. Diriwayatkan bahwa kuburannya selalu memancarkan cahaya. Jadi Raja Najasyi ini bernama Asyamah gitu ya. Terus sebenarnya di dalam suratnya itu beliau ini disuruh untuk masuk Islam. Makanya pada saat beliau menerima suratnya, lalu meletakkan suratnya di antara kedua matanya, lalu turun dari singgasananya dan duduk di atas lantai. Lalu raja ini masuk Islam. Yang kedua ada Dihyah bin Khalifah. Beliau ini diutus ke Kaisar Romawi Heraklius. Ia bertanya tentang Rasulullah SAW dan meyakini kebenaran risalahnya. Ia pun ingin memeluk Islam, tapi orang-orang Romawi tidak menyetujui. Insya Allah, gimana ini? Ia pun ingin memeluk Islam, tapi orang Romawi tidak menyetujuinya. Lalu ia mengurungkan niatnya karena takut kehilangan kekuasaannya. Jadi Heraklius ini sebenarnya pengen memeluk Islam karena rakyatnya atau orang Romawi tidak menyetujui. Akhirnya Heraklius tidak melaksanakannya karena takut kehilangan kekuasaannya. Yang ketiga ada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Kisra, Raja Persia. Setelah menerima surat Nabi SAW, ya, raja itu merobek-robek suratnya. Ya. Nabi SAW berdoa, semoga Allah menghancurkan kerajaannya.
Lalu Allah mengabulkan doa tersebut dan menghancurkan kerajaan serta kaumnya. Masya Allah. Doa Nabi Muhammad sangat manjur. Yang keempat ada Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakmi. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Muqawqis, Raja Alexandria dan Mesir. Insyaallah. Ia pun menerima dan berkata baik, tetapi tidak masuk Islam. Ia memberi Nabi SAW hadiah budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan saudarinya Sirin. Nabi SAW memberikan Sirin kepada Hasan bin Sabit dan melahirkan anaknya yang bernama Abdurrahman bin Hasan. Yang kelima ada Amir bin Al-Ash, ya. Beliau diutus ke Raja Oman, Jaifar dan Abdul Putra Junaidi dari Az. Keduanya pun beriman dan meluk Islam serta membiarkan Amr mengambil zakat dan mengatur pemerintahan. Masya Allah. Dan Amr tetap di sana sampai Rasulullah wafat. Masya Allah. Yang keenam ada Salid bin Amr. Salid bin Amr bin Al-Amiri. Beliau diutus ke Yamamah menemui Hauzah bin Ali Al-Hanafi. Ia pun memuliakannya dan menulis kepada Rasulullah SAW, alangkah mulia dan indahnya ajaran yang kau serukan. Saya adalah penyeru dan penyair kaumku. Berikanlah aku sebagian kekuasaan. Rasulullah SAW tidak mau mengabulkan keinginannya dan ia pun tidak masuk Islam dan wafat ketika Fatu Mekah. Yang selanjutnya ada Suja bin Wahab Al-As'adi. Beliau diutus ke Haris bin Abi Syamar Al-Ghazani, Raja Balqa atau suatu daerah di Syam. Suja berkata, setibanya aku di sana, ia sedang berada di dataran rendah Damaskus. Lalu membaca surat Nabi dan membuangnya. Seraya berkata, saya akan datang kepadanya, tapi kaisar yang mencegahnya. Jadi Haris ini ingin datang, tapi kaisarnya Haris ini mencegah gitu, agar Haris nggak datang ke Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada Abu Umayyah Al-Makhzumi. Jadi beliau ini diutus ke Al-Haris Al-Himyari, salah seorang pembesar di Yaman. Yang kesembilan ada Al-Ala bin Al-Hadrami, diutus ke Munzir bin Sawa Al-Abdi atau Raja Bahrain, dan membawa surat Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan agama Islam. Dan akhirnya Munzir bin Sawa Al-Abdi ini masuk Islam. Jadi setelah diserukan itu akhirnya masuk Islam. Yang terakhir ada Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal An-Asori. Beliau berdua diutus ke Yaman untuk menyeru Islam di daerah Yaman, dan penduduk Yaman dan para penguasanya pun masuk Islam tanpa pertempuran. Masya Allah, sangat gampang. Jadi Abu Musa ini dan Mu'az ini diutus oleh Rasulullah ya, untuk menyerukan Islam di Yaman, dan alhamdulillah masuk tanpa peperangan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi sekarang kita membahas tentang paman dan bibi Rasulullah SAW. Rasulullah itu mempunyai 11 orang paman. Yang pertama ada Al-Harits atau putra tertua Abdul Muthalib. Yang kedua ada Qutham. Yang ketiga ada Zubair bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima ada Abdul Fadl. Yang keenam ada Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang ketujuh ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Yang kedelapan ada Abdul Ka'bah. Yang kesembilan ada Hijl. Dan yang 10 ada Dihar. Yang ke-11 ada Al-Ghaidaq. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah Al-Harits. Al-Harits ini putra tertua dari Abdul Muthalib. Sebenarnya Al-Harits ini adalah nama julukan ya. Jadi Al-Harits ini sebenarnya nama julukan. Banyak di antara nama putra dan cucunya tergolong sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua ada Qutsam. Qutsam ini adalah saudara seibu dari Al-Haris. Dia meninggal ketika masih kecil. Yang ketiga ada Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau ini termasuk pemuka kaum Quraisy, ya. Putra yang bernama Abdullah bin Zubair. Jadi putranya Zubair bin Abdul Muthalib ini
yang bernama Abdullah bin Zubair ini ikut berjihad bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain dan gugur di Ajnadin ya. Dia gugur dan bersamanya terdapat 7 orang musuh yang telah dibunuhnya. Jadi beliau ini, Abdullah bin Zubair ini membunuh 7 musuh dan gugur juga. Dan di antara putri Zubair adalah Duba'ah binti Zubair. Ia termasuk sahabiah Rasulullah SAW dan Ummul Hakam binti Zubair, termasuk sahabiah yang meriwayatkan hadis-hadis. Jadi ada di bawahnya Abdullah itu ada Zubair dan Ummul Hakam, sama-sama anaknya dari Zubair bin Abdul Muthalib. Itu yang ketiga. Yang keempat ada Hamzah bin Abdul Muthalib yang bergelar Asadullah wa Asadur Rasulih, singa Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Saudara sepersusuan Rasulullah SAW, masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah SAW, kemudian hijrah ke Madinah, turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, dan gugur dalam perang Uhud tersebut. Beliau tidak punya keturunan kecuali seorang putri. Yang kelima ada Abdul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia termasuk pemeluk Islam yang taat, turut serta dalam hijrah ke Madinah. Usianya hanya selisih 3 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan lagi. Abdul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia termasuk pemeluk Islam yang taat, turut serta dalam hijrah ke Madinah. Usianya selisih 3 tahun dari Rasulullah SAW. Meninggal pada tahun 32 Hijriah. Masya Allah, berarti 320 Masehi, sekitar segituan lah. Meninggalnya di Madinah di saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia memiliki 10 orang putra, di antaranya Al-Fadl, Abdullah dan Kusam. Jadi Abdul Fadl ini bin Abdul Muthalib ini memiliki seorang putra, di antaranya Al-Fadl, Abdullah dan Kusam. Jadi tiga di atas tadi itu termasuk anaknya Abdul Fadl gitu. Mereka termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara paman-paman Rasulullah SAW hanya Hamzah dan Abbas yang masuk Islam, lainnya nggak ada. Yang keenam ada Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Ia saudara Abdullah atau ayah Rasulullah SAW seibu, jadi saudara kandung. Termasuk saudara mereka seibu adalah Atikah yang bermimpi dalam perang Badar. Atikah ini juga saudara kandung dari Abdul Muthalib, dari Abdullah. Dan ibu mereka adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum. Jadi ibu dari Abdul Thalib bin ibu dari Abdullah ini adalah namanya itu Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum. Di antara putra Abu Thalib adalah Thalib yang meninggal dalam kekafiran. Sementara putra yang lain yaitu Aqil, Ja'far, Ali dan Ummi Hani termasuk sahabat Rasulullah SAW. Nama asli Ummi Hani adalah Fakhitah. Ada riwayat lain yang menyebutkan nama aslinya adalah Hindun. Termasuk anak Abu Thalib adalah Jumanah. Yang ketujuh ada Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nama aslinya ada Abdul Uzza, diberi kejukan Abu Lahab karena tampan paras wajahnya. Di antara putranya adalah Utbah dan Mu'atab. Keduanya turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Putra yang lain yaitu Durrah juga termasuk sahabat Rasulullah SAW. Sementara putra yang lain yaitu Utaibah meninggal diterkam singa di Sarak, daerah Syam, lantaran kekufurannya menolak dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Yang kedelapan adalah ada Abdul Ka'bah, yang sembilan ada Hijl. Hijl ini nama aslinya adalah Al-Mughirah. Yang ke-10 ada Dirar yang saudara si ibu dengan Al-Abbas. Yang ke-10 ada Al-Ghaidaq, sang dermawan. Disebut demikian ini karena beliau adalah orang Quraisy yang paling dermawan dan sering memberi makan. Masya Allah. Tadi kita membahas tentang paman-paman Rasulullah. Sekarang kita membahas tentang bibi-bibi Rasulullah. Rasulullah ini mempunyai 6 bibi. Yang pertama ada Safiyah binti Abdul Muthalib, Atikah binti Abdul Muthalib, Arwa binti Abdul Muthalib, Umaymah binti Abdul Muthalib,
Barrah binti Abdul Muthalib, dan Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Yang pertama kita bahas ada Safiyah binti Abdul Muthalib. Ia masuk Islam di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ia adalah seorang saudara seibu dari Hamzah atau paman Rasulullah SAW dan ibu Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau wafat di Madinah pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua ada Atikah binti Abdul Muthalib. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau adalah seorang muslimah bermimpi pada perang Badar. Ia adalah istri Abu Umayyah bin Mughairah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Di antaranya putranya adalah Abdullah, termasuk sahabat Rasulullah SAW, Zubair dan Maribah Al-Kubra. Yang ketiga ada Arwa binti Abdul Muthalib atau istri Umair bin Wahab bin Abdi Dar bin Qusay. Dari pernikahan ini lahirlah Tulaib bin Umair, salah seorang muhajirin senior, turut dalam perang Badar dan gugur di Adnadin sebagai syahid. Masya Allah. Jadi gugur di peperangan. Yang keempat ada Umaymah binti Abdul Muthalib, istri Jahsi bin Riyab. Dari pernikahan ini lahir Abdullah yang gugur di Uhud, di perang Uhud ya. Abdun yang dikenal dengan Abu Ahmad Al-A'ma, si penyair. Zainab, istri Rasulullah SAW. Habibah, Hammah, dan ya yang terakhir adalah Hamnah. Mereka semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Ubaidillah bin Jahsh yang mulanya masuk Islam tetapi kemudian masuk Kristen dan meninggal di Ethiopia dalam keadaan kafir. Masya Allah. Yang kelima ada Barrah binti Abdul Muthalib, istri dari Abdul As'ad bin Hilal ya, bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Jadi Barrah ini melahirkan Abu Salamah dan yang nama aslinya ada Abdullah. Ia adalah suami dari Ummi Salamah sebelum diberi istri Rasulullah SAW. Setelah Barrah diberi istri Abdul As'ad, ia dinikahi Abu Rahim bin Abdul Uzza bin Abu Qais. Dari pernikahan ini lahirlah Abu Abrahim bin Abu Abrah bin Abu Rahim. Yang terakhir ada Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, istri Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dari pernikahan ini lahirnya Arwa binti Quraisy, ibu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dari istri-istri Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah ini ada 1, 2, 3, 4. Rasulullah ini ada 4. Yang pertama ada Khadijah binti Khailid, yang kedua ada Saudah binti Zam'ah, yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat ada Hafizah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama kita bahas yaitu Khadijah binti Khailid. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW adalah Khadijah bin Khailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Tatkala turun dari wahyu pertama kali, Khadijah menjadi wanita yang membenarkan dan mendukung Rasulullah SAW. Ia wafat 3 tahun sebelum hijrah. Dan ada riwayat mengatakan bahwa 4 tahun sebelum itu, dan ada pula yang menyebutkan ada 5 tahun sebelumnya. Jadi Khadijah ini wafat ini sebelum 3 tahun sebelum hijrah. Tapi ada yang mengatakan kalau misalnya Khadijah ini wafat sebelum 4 tahun sebelum hijrah, dan ada yang mengatakan juga 5 tahun sebelum hijrah. Jadi yang sebenarnya adalah 3 tahun sebelum hijrah. Yang kedua ada Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini menikahi Rasulullah ya. Rasulullah juga menikahi Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ayyi. Pernikahan tersebut dilakukan Rasulullah SAW di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebelum dinikahi Rasulullah SAW, Saudah adalah seorang istri yang dicerai suaminya, yaitu Sakran bin Amr, saudara Suhail bin Amr. Ketika Rasulullah SAW telah menikahi Aisyah, Saudah memberikan jatah hari gilirannya pada Aisyah. Masya Allah, sungguh istri yang baik. Yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq di Mekah 2 tahun sebelum hijrah. Ada riwayat yang mengatakan 3 tahun sebelum itu. Jadi riwayatnya ini masih belum jelas antara 2 atau 3, tapi yang sebenarnya 2. Saat itu ia baru berusia 6 tahun. Ada yang menyebutkan 7 tahun, tapi yang benar adalah 6 tahun. Rasulullah SAW menggaulinya pada usia 9 tahun. Masya Allah. Pada waktu itu Rasulullah di Madinah baru ke-7 bulan. Ada riwayat menyebutkan baru 18 bulan. Ketika Rasulullah SAW ia baru berusia 18 tahun. Ia juga wafat di Madinah tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi atas wasiatnya. Ada riwayat menyebutkan wafat di tahun 57 Hijriah, tapi yang benar adalah 58 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu turut mensolati jenazahnya. Rasulullah SAW tidak pernah menikahi gadis lain selainnya. Ada riwayat yang menyebutkan ia pernah keguguran, tetapi riwayat ini lemah. Julukannya adalah Ummu Abdillah. Jadi julukan dari Aisyah ini adalah Ummu Abdillah. Yang keempat ada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum menjadi istri Rasulullah SAW, Hafsah adalah istri Hunais bin Uzafah, salah seorang sahabat yang gugur di perang Badar. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyerahkan Hafsah, namun datanglah malaikat Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu, hai Muhammad, untuk rujuk kembali dengan Hafsah, karena ia rajin puasa, sholat malam, dan kelak akan menjadi istrimu di surga. Uqbah bin Amr al-Juhani meriwayatkan Rasulullah SAW menceraikan Hamzah binti Umar, lalu kabar itu pun sampai ke telinga Umar. Lalu Umar pun menabur kepalanya dengan tanah dan dengan penuh kesedihan, Allah sudah tidak peduli lagi pada Umar dan putrinya setelah peristiwa ini. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruh Muhammad untuk rujuk kembali dengan Hafsah karena dia menyayangi Umar. Hafsah wafat di usia 27 tahun dan ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Hafsah meninggal atau wafat di usia 28 tahun. InsyaAllah ternyata ada banyak. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kelima ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nama aslinya adalah Ramlah binti Sakhir bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Hijrah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahash ke Habasyah. Suaminya berpindah agama menjadi Kristen sementara ia tetap pada keislaman. Rasulullah menikahinya saat ia masih di Habasyah. Negus, Raja Habasyah saat itu memberikan mas kawin atas nama Rasulullah SAW senilai 400 dinar. Masya Allah, banyak sekali pada saat itu ya. Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damari untuk mengurus pernikahan ini ke Habasyah. Bertindak sebagai wali nikah adalah Utsman bin Affan. Ada riwayat yang menyebutkan Khalid bin Sa'id bin alaihissalam. Ummu Habibah ini wafat pada tahun 44 Hijriah. Yang keenam ada Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun bin Abu Umayyah bin Mughairah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqaz bin Murrah bin Ka' bin Lu'ayyi bin Ghalib. Sebelum menjadi istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah adalah istri seorang Abu Salamah Abdullah bin Abdul As'ad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Maksum, salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau ini adalah istri dari sahabatnya Rasulullah SAW. Ummu Salamah wafat di usia 62 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Ia adalah istri Rasulullah yang paling akhir wafatnya, tetapi ada yang menyebutkan bahwa yang paling akhir adalah Maimunah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsh. Zainab adalah putri Jahsh bin Riyab bin Ya'mur bin Sahirah bin Murrah bin Kabir bin Ghan bin Dudan bin Asad bin Khusma bin Mukhari bin Ilyas bin Budara bin Nizar bin Mu'ad bin Adam bin Adnan, putri dari bibi Rasulullah SAW, Umamah bin Muttalib. Sebelumnya ia adalah istri Zaid bin Harisah, Abdul mantan budak Rasulullah SAW yang telah menceraikannya. Kemudian Allah pun menikahkan Rasulullah SAW dengan langsung dari langit. Masya Allah. Tiada seorang pun yang mengangkatnya. Sebuah riwayat sahih menyebutkan bahwa beliau mengangkatnya. Bahwa beliau berkata pada istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh ayah kalian, sementara aku dinikahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit ketujuh.
Ia wafat di Madinah pada tahun 20 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Yang kedelapan ada Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith. Zainab putri Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasha bin Muawiyah, dijuluki ibu orang-orang miskin karena kedermawannya terhadap orang-orang miskin. Sebelumnya menikah dengan Rasulullah SAW. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ia adalah seorang istri dari Abdullah bin Jahsh. Ada riwayat mengatakan bahwa ia istri Abdu Tufail bin Al-Haris. Tapi pendapat pertama adalah yang sahih. Ia dinikahi Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah dan itu bersamanya selama 2 tahun 3 bulan. Yang kesembilan ada Juwariyah binti Al-Harith. Juwariyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Al-Mutasik Al-Ghazayah. Ia sebelum jadi itu namanya beliau. Ia sebelumnya adalah seorang tawanan perang pada Bani Mustalik dan menjadi milik Sabit bin Qais bin Simas. Sabit lalu menawarkan pembebasannya dengan syarat ia membayar tebusannya. Kemudian Rasulullah SAW membayar tebusannya dan menikahinya di tahun 6 Hijriah. Ia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Masya Allah. Yang ke-10 ada Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai bin Akhtab bin Abi Yahya bin Ka'ab bin Al-Khazraj An-Nadiriyah, keturunan dari Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam, menjadi tawanan perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Jadi Sofia ini keturunan dari Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketemunya pada saat beliau menjadi tawanan perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Sebelumnya ia adalah istri dari Kinayah bin Abi Al-Huqaiq yang dibunuh atas perintah Rasulullah SAW. Nabi SAW membebaskan Safiyah dan menikahinya serta menjadikan pembebasannya itu sebagai mas kawin. Jadi tawanan perang, setelah itu mas kawinnya dari menikahnya itu pembebasan dari Safiyah ini. Safiyah ini wafat pada tahun 30 Hijriah atau menurut riwayat lain itu ada yang bilang 50 Hijriah. Yang ke-11 ada Maimunah binti Al-Harits. Maimunah binti Al-Harits bin Hasan bin Bujair bin Alham bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sasha bin Muawiyah bibi dari Khalid bin Walid dab Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW menikahinya di tempat yang bernama Sarif, suatu tempat mata air yang berada 9 mil dari kota Mekah. Ia adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dan wafat di Sarif pada tahun 63 Hijriah. Jadi wanita terakhir ini adalah Maimunah yang dinikahi. Inilah istri-istri Rasulullah sejumlah 11 orang. Sementara terdapat 7 orang lagi yang beliau nikahi tetapi tidak beliau gauli. Jadi ada 7 orang yang dinikahi tapi tidak digauli. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya ceritakan tentang biografi Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari awal hingga meninggal, istri-istri Rasulullah SAW, paman Rasulullah, peperangan, penulis utusan, dan hijrahnya, dan putri-putrinya, putra-putrinya Rasulullah, masa kecilnya Rasulullah, dan segala macamnya tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya, datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.